Selasa kemarin teman-teman diberikan keberkahan profit, dan kemudian di akhir minggu bisa selalu konsisten untuk melakukan WD. Ya. Pada semalam karena ada faktor berita, maka buyer itu menguat. Ya, artinya dia sempat breakout posisi 1798 breakout ini, dan kemudian ditutup dengan kekuatan buyer yang mutlak. Bisa dibuktikan dengan kita melihat posisi D1-nya. Kalau kita perhatikan D1, maka ditutup dengan kekuatan buyer, bahkan membreakout, ya, breakout dari posisi D1-nya. Kalau kita lihat lagi ke posisi H4-nya, dia juga sudah membreakout juga posisi H4. Dia sangat kuat sekali di posisinya. Kalau teman-teman melihat posisi seperti ini, ya posisi seperti ini, terus kemudian kita melihat dari posisi H1, berarti mindset yang ada dalam pikiran kita adalah buyer itu kuat sekali. Ketika kita sudah mengetahui peta kekuatannya, ya, secara teknikal kita sudah tahu bahwa buyer itu kuat. Artinya dengan dibuktikan dari daily yang 4 jam, kemudian dari H1-nya pun kelihatan. Ya. Maka kita sudah tahu pandangan jarak jauhnya bahwa buyer itu selalu kuat. Bagaimana cara memainkannya? Pertama-tama kita lakukan dulu strategi jangka pendeknya per 1 jamnya. Ya. Oke. Kita buat posisi R1-nya terlebih dahulu. Setelah itu, teman-teman buat posisi S1. Berikan jarak yang seimbang antara atas dan bawah. Ini posisi S1. (14.01). Terus kemudian kita melihat posisi S2-nya. Kalau kita melihat dari per 1 jamnya, maka muncullah posisi S2. Posisi S2. Posisi S2. Ya, kita perhatikan ya, posisi S2. Jadi bisa ada kemungkinan ini posisi turun dari posisi S2, kemudian dia balik lagi posisi ke atas. Ini ingat. Tetapi nanti diuji di posisi R1. Ya. Ini perhatikan. Posisi S3 itu berada di ini posisi paling jauhnya untuk terjadi penurunan seller yang kuat. Jadi kalau teman-teman melihat peta kekuatannya untuk XAU USD, ini tetap masih diperkuat oleh buyer ya. Artinya buyer ini cukup mendominasi ya, pada hari Rabu. Pada hari Rabu tanggal 15 September 2021. Ya.
Kalau kita besarkan lebih jelas lagi, posisinya seperti ini. Posisi R1, S1, S2, S3. Nah, bagaimana bermain yang paling aman? Tentunya kita mengarah ke posisi buyer. Kalau dia sudah membreakout dari posisi R1, maka ini kuat sekali untuk konfirmasi penguatan buyer. Jadi kalau teman-teman istilahnya menerjemahkan gambar, itu dilihat dari tren yang paling besar terlebih dahulu. Ya, kita lihat tutupan per hari. Kalau kita komitmen per hari, ya kita per hari, berarti sampai posisi daily. Kecuali di awal minggu, itu teman-teman harus melihat weekly. Itu yang jauh lebih aman. Ya. Ini posisi di H1. Nah, kalau kita melihat posisi reversalnya, ya, reversal dari buyer, ini teman-teman bisa melihat dari sebelahnya. Ini posisi R1, R2, maaf. (18-13). Ini posisi 18-13. Posisi R3-nya itu berada di 18-20 ya. Ini secara bertahap nanti akan diuji. Ya. Ini dengan asumsi tidak ada news ya. Karena kalau news ini memang agak sulit untuk dibaca, kecuali hanya pada saat news itu saja dan kondisi layar harus clear. Itu lebih mudah untuk kita mengantisipasinya daripada kita ada floating. Nah, kalau kita lihat mapnya seperti ini, kita tinggal nunggu breakout R1 atau dia breakout S1, kita boleh ikut, nggak ikut juga nggak masalah. Jadi teman-teman hanya nunggu di posisi S2, baru di sini area buy-nya. Inilah yang bermain yang cukup bijak, artinya di area-area ini. Kalau sudah breakout R1, maka ya teman-teman terus lanjut ikut buyer-nya. Tetapi ketika nyampe pada posisi resisten kedua, teman-teman sebaiknya take profit. Karena pasti di sini akan terjadi pergolakan naik turun terlebih dahulu. Daripada profitnya itu berkurang, sayang, maka diambil dulu take profitnya. Nanti ketika dia turun, kita naik lagi. Ini teknik permainan untuk jangka pendeknya. Jangka pendek di sini maksudnya kita per 1 jam atau maksimal per 4 jam. Ini perhatikan juga posisi R3-nya. Ini untuk plan SAU USD. Ya, ini untuk plan SAU USD. Sekarang kita berpindah ke GBP USD. GBP USD ini sangat kuat sekali. Kenapa saya bilang kuat? Karena ini dibuktikan dengan adanya penarikan tekanan seller itu sangat kuat sekali hingga membentuk seller tebal warna merah dan ekor yang panjang dan juga berwarna merah. Ini cara membaca candle to candle. Jadi kita satu candle berdiri kita harus bisa menerjemahkan. Gitu ya. Terus setiap ketemu ini, oh ini pasti merah, belum tentu. Lihat adakah di situ pantulan-pantulannya. Di sini ada pantulan. Ingat. Ya. Dibuktikan dengan apa? Kalau kita melihat candle hammer seperti ini bukan berarti langsung dia terbang selanjutnya sampai ke atas jauh, itu tidak. Jadi perhatikan. Jadi dari awal itu dia turun sellernya. Setelah seller itu menguat, kemudian dia ditarik lagi ke atas, ditutuplah dengan hammer. Kemudian dia lanjut dulu ke atas, tetapi
dia tidak membreakout, malah balik lagi ke bawah. Ini artinya kekuatan seller di GBP USD ini kuat sekali. Ya, tapi ingat, di sini masih ada penolakan. Sini, kalau kita melihat dari time frame terbesarnya. Kenapa Pak kok melihat time frame terbesar, nggak melihat A1? Bisa saja. Kita harus punya logika trading yang sederhana. Artinya time frame semakin besar, itu jauh semakin mudah dibaca. Ya. Semakin mudah untuk dibaca. Jadi teman-teman harus melihat juga sering-sering menggerakkan time frame. Ya. Ini posisi H4. Ya kan? Ini H4, kemudian kita lihat posisi H1-nya. Kalau kita melihat dari gerakan ini, ya, GBP USD ini sangat kuat sekali. Ya. Ini untuk GBP USD ya. Oke, setelah kita mengetahui semuanya, ya, setelah kita mengetahui dan membaca secara keseluruhan, maka langkah yang bijaksana sebagai seorang trader adalah membuat polanya sekarang. Kita akan membuat pola jangka pendek. Kita akan membuat pola jangka pendek. Ini posisi S1 kita gambarkan dulu. Ini posisi S2. Ini posisi S3-nya. Ini seller sangat kuat. Memang di posisi ini ada penolakan yang kuat juga. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan, ya, memperhatikan posisi penolakan-penolakan yang terjadi di sebelahnya, supaya teman-teman itu disiplin. Jadi kita bisa melihat kanan kiri kanan kiri kanan kiri, gitu ya. Ini untuk GBP USD. Ini GBP USD. USD. Jadi ini posisinya. Karena ini seller sangat kuat sekali, maka ditutup dengan seller kuat, maka teman-teman bermain posisinya itu pandangannya harus pandangan ke sell. Ya, jadi tapi harus membaca konfirmasi candle to candle-nya. Jadi apakah dia terjadi pembalikan atau tidak? Itu yang harus dikaji teman-teman untuk lebih detail.
Jadi bukan berarti gambar ini merupakan harga mati pasti begini, tidak ada trading begitu, tidak ada. Jadi butuh konfirmasi. Jadi teman-teman harus disiplin dalam membaca sebuah peta. Jadi supaya supaya teman-teman tidak terjerumus, karena gerakan candle ini yang menggerakkan bukan robot, tetapi orang-orang yang melakukan trading di seluruh dunia. Jadi teman-teman harus menyadari secara bijaksana. Artinya segala sesuatu ada kemungkinan. Segala sesuatu ada kemungkinan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ini jutaan orang ya, artinya jutaan orang yang melakukan trading. Jadi teman-teman jangan mudah percaya. Apalagi dengan akun-akun orang yang di screenshot ketika profit, tapi ketika loss dia tidak mau screenshot. Nah, disinilah teman-teman akhirnya psikologi tradingnya rusak. Kenapa saya katakan rusak? Akhirnya teman-teman ngejar, tidak memperlihatkan ketahanan, akhirnya menggunakan lot besar. Setelah ketarik MC baru teman-teman sadar. Jadi teman-teman harus segala sesuatu yang teman-teman lihat itu sebaiknya dilakukan uji hipotesis dulu sebelum melangkah terlalu jauh. Saya bisa bercerita seperti ini karena saya pun mengalami dan saya selalu menjelajah. Ternyata di dalam dunia trading itu tidak ada kebenaran yang pasti. Kebenaran yang pasti nanti adalah cara pengendalian psikologi trading bersama-sama dengan logika trading teman-teman yang didasari dengan teori-teori dan teknikal-teknikal yang teman-teman kuasai, itu dikombinasikan menjadi satu. Itulah jati diri Anda yang sebenarnya. Ini untuk plan GBP USD. Sekarang kita maju ke Euro USD. Kita masuk ke Euro USD. Euro USD kalau kita lihat dari posisi tiap satu harinya, maka di sininya masih posisi terjadi keseimbangan secara keseluruhan kalau kita lihat, ya, masih naik turun. Tapi kita harus bisa membaca secara satu harinya, pas satu candlenya. Kalau kita melihat dari daily-nya, maka teman-teman sudah bisa menyadari bahwa posisi seller ini kuat. Seller kuat. Tapi dia sempat ditarik ke atas, kemudian dia ditutup dengan seller yang berbentuk palu atau hammer. Kemudian naik lagi, ya. Setelah naik kembali, ini sekarang berjalan posisi warna hijau atau buyer. Bagaimana kemungkinannya? Teman-teman sudah bisa menciptakan logika trading teman-teman. Juga bisa melakukan backtest ke belakang dari candle yang sudah ada. Adakah histori yang mengatakan ada shadow, kemudian ada ditutup dengan body seller, terus kemudian buyer ke atas? Teman-teman cari historinya di daily yang sebelah kirinya, supaya teman-teman bijaksana. Jadi, teman-teman jangan sampai hanya terpaku kepada satu sumber informasi. Jadi, gali informasi sebanyak-banyaknya, karena keuntungan ini tidak buat orang lain, tapi buat diri Anda dan keluarga Anda. Ini posisi, kita lihat posisi H4. H4 ini sekarang sedang berjalan posisi buyer. Kita lihat H1. Yang pertama-tama setelah kita melihat H1, kita bikin rencana jangka pendeknya terlebih dahulu. Supaya teman-teman sama persepsinya.
untuk S1-nya. Posisi S2. Posisi R2 ini. Nah, ini untuk posisi Euro USD ya. Nah, untuk Euro USD. Euro USD. Jadi kita perhatikan tren tempat-tempatnya, terus kemudian kita uji. Jadi fungsi dari sebuah gambar ini adalah menguji, ya, menguji posisi yang kita petakan, kita rencanakan. Apakah setiap kita gambar itu pasti masuk ke posisi itu? Tidak. Tetapi minimal kita punya rencana kerja yang matang untuk melakukan satu eksekusi. Jadi ada dasaran teori yang kuat. Ya kan? Jadi kita kalau melihat kenyataan pasar, misalnya orang memperlihatkan akunnya sampai untung 10%, bahkan di atas 10%, 20%, 30%, nanti Anda akan mengalami sendiri. Ya kan? Nanti Anda akan mengalami sendiri. Bahkan dia menawarkan sesuatu, apapun bentuknya. Sekarang logika sebagai seorang pengusaha atau sebagai seorang trader, tentunya teman-teman bisa berpikir, kalau untung, kenapa harus disewakan? Kenapa harus dijual? Ya, itu. Jadi kayak misalnya kita belajar di trading, belajar kemana-mana, dasar teorinya ya itu-itu saja, nggak akan lari kemana-mana. Yang berbeda adalah teman-teman posisi didampingi. Jadi ada rasa kepercayaan diri untuk menggali jati dirinya. Ketika salah, ada yang membenarkan. Ya. Ketika salah instrukturnya, maka teman-teman juga bisa melihat kesalahan dan di mana dia ngambil risiko itu. Kenapa? Kalau teman-teman berpikir berbanding terbalik, misalnya, oh instruktur atau guru atau pelatih tidak pernah loss, nah itu persepsi yang teman-teman harus cepat-cepat buat. Karena trading ini adalah seperti halnya bisnis. Ya, kan? Ada faktor-faktor yang pasti digali, tetapi jangan sekali-sekali masuk ke dunia trading tanpa bekal ilmu yang cukup. Saya sarankan tanpa bekal ilmu yang cukup.
yang ilmunya sudah bertahun-tahun trading saja, itu kadang masih loss. Apalagi yang baru. Dan kemudian ikut-ikutan temannya tanpa dasar teori yang kuat, duitnya tahu-tahu dimasukkan. Nah, setelah terjadi seperti itu, kemudian menyesal di belakang dengan alasan ditipu lah dan lain sebagainya lah. Makanya teman-teman belajar cari komunitas yang baik, seorang trader yang benar-benar dia mau memberikan edukasi, mau yang benar-benar memberikan gambaran di dunia trading itu seperti halnya kita berada di tengah lautan yang luas. Kita dihantam ombak kanan kiri, belum angin, belum dan lain sebagainya, cuaca hujan dan lain sebagainya. Ini sangat mengerikan di dunia trading. Makanya kalau tidak siap, mendingan teman-teman mundur saja, jangan ikut-ikutan di dunia trading. Itu masukan dari saya. Tapi kalau memang teman-teman siap, galilah sampai sedalam-dalamnya, temukan satu format yang pasti. Baru silakan teman-teman melakukan trading yang sesungguhnya. Tapi ujilah secara bertahap, dari mulai demo, ke sen. Wong sen saja tidak pernah WD, apalagi main USD. Sen aja tidak pernah menjadi 100%. Masih profit 3 hari, 5 hari, kemudian loss, bahkan MC. Nah, itu digali. Di mana konsistensi saya untuk profit seperti halnya saya punya income pasif. Itu digali. Kalau mereka-mereka itu yang menunjukkan akunnya itu secara berlebihan, nanti teman-teman akan tahu. Bahkan ketika teman-teman punya clue khusus yang asumsi perbandingannya 90% profit, 10% gagal, maka teman-teman saya yakin tidak mungkin mau upload. Kecuali yang bersifat edukasi saja. Karena ada rahasia tertentu di dalam dunia trading. Yang orang lain, masing-masing orang itu berbeda-beda. Ya. Oke, untuk saran pada hari Rabu dan plannya sudah saya sampaikan semuanya, dari mulai XAU USD, GBP USD, Euro USD, teman-teman sudah melihat gambarannya. Jadi tinggal teman-teman melatih diri teman-teman sampai benar-benar piawai. Oke, sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf apabila menyinggung perasaan dari teman-teman semuanya, tapi saya berbicara berdasarkan fakta dan kenyataan. Jadi jangan sekali-sekali teman-teman menerima informasi yang tidak ada sumbernya. Dan sumber itu nanti dicocokkan pada diri kita dalam bentuk hipotesis, kemudian muncul dalam sebuah kesimpulan, disitulah teman-teman akan